Oke, jadi ini adalah pertama kalinya gue nyobain produk dari ViewTech dan jujur aja gue sangat penasaran sama gimbal yang satu ini. Langsung aja kita bahas dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah ViewTech VB4 atau Gimbal 4. Saat video ini dibuat, gimbal yang satu ini adalah versi paling barunya. Jadi ViewTech ini ngerilis dua versi. Yang pertama itu ada yang versi standar dan yang kedua itu yang versi Creator Kit. Untuk versi yang gue coba saat ini adalah yang versi Creator Kit. Dan yang akan kalian dapetin di sini udah pasti ada boxnya. Ini gue dapetin dari PT DNK Pratama Indonesia. Jadi kalau kalian beli dari DNK Pratama, kalian bakal dapetin hologram di bagian depan boxnya dan dapetin garansi selama 1 tahun. Pertama kita akan dapetin bungkusan bening seperti ini. Ini isinya ada beberapa kitab atau buku manual yang penting banget buat kalian baca dulu. Terus kita bakal dapetin portable bag buat nyimpan gimbal ataupun segala aksesorisnya. Isinya itu ada mini tripod dengan 3 kaki seperti ini. Terus ada satu kabel charger USB-A to USB-C yang ukurannya ini cukup pendek. Terus ada tracking modul dan juga V-Light yang nantinya akan gue bahas gunanya untuk apa. Dan yang terakhir kita akan dapetin gimbalnya. Oke, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue akan bahas dulu untuk spesifikasinya. Gimbal yang satu ini pakai kapasitas baterai di 950 mAh. Baterainya ini kurang lebih bisa bertahan di 6,5 jam dan untuk waktu pengecasannya itu di sekitar 2,5 jam. Untuk Bluetoothnya dia itu pakai versi 5.0 dan pastinya support buat segala device kayak iOS dan juga Android. Secara desain gue suka sama tampilannya, warna grey-nya ngasih kesan yang premium, build quality-nya juga solid dengan material nilon dan juga fiber. Bobotnya tergolong ringan di angka 336 gram dan dia punya desain foldable jadi bisa dilepet seperti ini. Buat tombol di bagian depan ini ada cukup banyak yang bisa diakses. Di sebelah kanan atas itu ada shutter button, ada M button, album button, joystick dan lampu indikator untuk baterai, Bluetooth dan juga modenya. Dan yang paling menariknya di sebelah kirinya ini ada knob baru dan ini nggak ada di generasi sebelumnya. Fungsinya itu bisa buat ngatur fokus, zoom in, zoom out atau bisa juga buat kontrol pergerakan rollnya. Jadi kita bisa bikin mode Inception secara manual seperti ini. Untuk di bagian belakangnya ini ada trigger button bisa buat lock mode, recenter, AI face tracking dan lain-lain. Dan yang terakhir untuk di sebelah kanan ini ada power button dan port USB-C. Untuk di bagian holdernya setelah gua rasain ya, ini dia punya cengkeraman yang kuat banget. Untuk modelnya juga ini V gitu, jadi untuk tombol-tombol yang ada di handphone harusnya ini aman banget. Terus di bagian sisi kanan, kiri dan juga dalamnya ini ada rubber tambahan dan ada petunjuk arah buat diproses balancing smartphone-nya. Sebelum dipasang sangat amat disarankan dulu buat ngelepas casing handphone kita. Setelah itu pastikan kalau handphonenya udah stabil di posisi horizontal seperti ini dan kalau semuanya udah oke, tinggal kita nyalain aja gimbalnya. Untuk maksimal bobot yang bisa ditampung sama gimbal yang satu ini itu di angka 260 gram dengan lebar 49 sampai 88 mm. Dan pastiin ukuran layarnya itu di bawah 7 inci. Setelah gue coba ke Samsung Galaxy A56 dengan ukuran layar 6,7 inci ini masih aman banget dan gue coba ke iPhone 15 Pro dengan ukuran layar 6,1 inci ini juga masih aman banget. Untuk motornya dia support 3 axis dari mulai tilt, roll dan juga pan. Untuk tiltnya itu dari minus 20 sampai plus 35 derajat, rollnya dari minus 60 sampai plus 60 derajat dan pannya dari minus 80 sampai plus 185 derajat. Dan salah satu fitur yang menurut gue paling menarik, dia ini punya fitur yang namanya extension rod. Jadi gimbal yang satu ini itu bisa dipanjangin sampai 216 mm. Menurut gua ini bakal berguna banget buat kebutuhan vlogging. Nantinya angle yang bakal kita dapetin itu bakal lebih luas dan lebih lebar dan juga kita bisa dapetin low angle yang lebih rendah seperti ini. Dan dia juga punya yang namanya modul tracking. Modul yang satu ini punya fitur AI tracking dan juga V-Light. Gue udah coba mode trackingnya. Kalau gue lihat di sini untuk tracking muka gue itu rasanya responsif banget. Saat ada gerakan yang cepat, AI trackingnya itu masih mampu buat ngikutin. Untuk V-Light-nya kita juga bisa adjust di 3 tingkat kecerahan. Ini berguna banget buat kita yang suka rekam di kondisi low light. Dan yang uniknya modul ini bisa ngasih 6 gestur yang berguna banget untuk kita yang konten sendirian. Jadi kita bisa kontrol kamera dengan lebih praktis. Gue juga udah download aplikasinya, namanya itu ViewOn. Kita bisa download di App Store ataupun juga Play Store. Di aplikasi ini kita bisa atur beberapa settingan kayak ISO, white balance dan juga exposure. Di mode foto kita dikasih pilihan preset yang banyak banget di sini. Kalian bisa lihat sendiri aja pilihannya. Sedangkan untuk mode videonya kita dikasih preset mulai dari dolly zoom, time lapse, like remote dan juga slow motion. Dan yang menariknya dia ini punya mode Bluetooth. Jadi pas kita nggak masuk ke aplikasi ViewOn, kita masih bisa rekam atau ambil foto dengan tombol shutternya. Untuk gimbal ini juga punya 4 mode yang
yang bisa dipilih. Yang pertama itu ada pen follow, follow mode, all follow, dan juga lock mode. Di mode pen follow, smartphone itu akan bergerak bebas ke arah kanan dan juga ke kiri, sedangkan untuk ke atas dan juga ke bawah ataupun kemiringannya dia akan terkunci. Di mode ini biasanya gue pakai buat ngambil video dengan cara melingkari objek seperti ini, dan hasilnya menurut gue udah sangat bagus. Untuk mode follow mode, gimbal ini bisa bergerak ke arah kanan, kiri, ke atas ataupun ke bawah, tapi kemiringannya dia akan terkunci. Di mode ini biasanya gue pakai buat ngambil objek dari samping terus gue arahin ke depan seperti ini, dan hasilnya atau stabilisasinya menurut gue ini sangat bagus. Untuk mode all follow, semua motor dari pen, roll, dan juga tiltnya itu akan berfungsi semua, jadi smartphone akan bisa bergerak bebas ke arah atas, bawah, kanan, kiri, dan juga kemiringannya. Untuk mode ini biasanya gue pakai buat ngambil objek yang bergerak dengan pergerakan gimbal yang lebih dinamis. Dan yang terakhir itu ada lock mode, jadi semuanya itu bakal terkunci dari mulai kanan, kiri, atas, bawah, ataupun kemiringannya seperti ini. Cara aktifin mode ini kita harus tekan dan tahan tombol trigger di bagian belakangnya, dan semua lampu indikator itu akan mati secara otomatis. Untuk kemudahan dari mode vertikal ke horizontal ataupun sebaliknya, kita bisa tekan 2 kali aja di bagian tombol M-nya, nantinya dia akan berubah mode dengan cukup responsif. Dan kalau misalnya arah gimbalnya itu udah mulai nggak jelas, kita tinggal tekan trigger 2 kali aja di bagian belakangnya, dan otomatis dia akan ke recenter atau ke default seperti ini. Dan ini contoh perekaman pakai Samsung Galaxy A56, tapi gue nggak pakai gimbalnya. Gue coba di mode jalan, dan gue akan coba pas lagi lari. Tes 1, 2, 3. Oke, hasilnya nggak bisa stabil tangan gue. Sip. Oke, jadinya contoh perekaman dari kamera Samsung Galaxy A56 plus ViewTech VB4. Ini gue rekam pakai Full HD 60 fps, dan gue akan coba tes lari 1, 2, 3. Oke, hasilnya cukup stabil sih, mantap. Dan ini gua akan coba mode AI trackingnya pakai modul, tinggal digeser kayak gini aja, dan dia akan ngikutin muka kita. Gue coba belok ke kiri dan ke sebelah kanan. Nah, hasilnya kayak gini. Gua coba agak jauhan, dia masih dapet. Oke, jadi kesimpulan gua buat gimbal ViewTech VB4 ini, jadi setelah gua coba dan rasakan langsung, menurut gua gimbal ini cocok untuk kalian yang butuh fitur yang profesional. Gua bisa rekomendasikan gimbal yang satu ini. Gimbal ini juga tergolong ringkas, ringan, dan juga nyaman, dan enak banget buat dibawa kemana-mana. Untuk di paket beliannya juga ini lengkap, dan yang paling gue suka kita bakal dapetin portable bag. Jadi saat bawa gimbal buat traveling atau pas lagi bikin konten di luar ruangan, itu gimbalnya nggak akan tercecer dengan barang yang lainnya. Atau bisa juga kita alih fungsikan portable bag ini buat naro-naro barang yang lain seperti ini. 6 gesturnya juga ternyata ini cukup berguna untuk gue yang suka ngonten sendirian, jadi sekarang gue nggak perlu repot-repot buat pencet secara manual. Terus ada fitur extension rod, jadi biar bisa dapetin angle yang lebih luas, baterainya juga tahan sampai 6,5 jam, dan kompatibel buat segala jenis handphone Android dan juga iOS. Buat kalian yang tertarik sama gimbal yang satu ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah, dan kalau kalian ada pertanyaan sama gimbal yang satu ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih banyak, gua Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Oh iya, gue lupa, harganya untuk yang versi Creator Kit itu di angka 2 juta, untuk yang standar itu di angka 1,5 jutaan. Oke.